foto-foto cheese. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ini penampakan sofa aku. Jika dilihat dari jauh ya teman-teman, terlihat seperti bersih. Padahal kalau dilihat dari dekat, sofa aku ini lumayan kotor. Nah, ini penampakan sofa aku jika dilihat dari dekat ya teman-teman. Banyak sekali bercak-bercak, noda karena kejatuhan makanan ya teman-teman. Jadi anak-anak itu suka kalau makan itu duduk di atas sofa dan akhirnya bikin sofaku ini menjadi kotor. Nah, ini juga penampakan karpet aku jika dilihat dari jauh, dan jika dilihat dari dekat ternyata karpet aku juga kumel dan kotor ya teman-teman. Nah, kali ini aku akan kasih tips ke kalian gimana sih caranya membersihkan sofa dan karpet. Nah, jadi ini sofa kalau dibersihkan hanya menggunakan vakum itu enggak maksimal ya teman-teman. Jadi kalau di vakum itu hanya menghilangkan debu-debu dan kotoran saja. Sementara noda-noda yang menempel di sofa itu nggak bisa ya teman-teman dihilangkan menggunakan vakum. Nah, ini kebetulan sofa yang ada di rumah aku ini berbahan bludru ya teman-teman. Jadi ini harus ada perawatan khusus untuk membersihkannya. Nah, aku nih kalau biasanya membersihkan sofa itu hanya menggunakan vakum untuk menghilangkan debu-debu yang menempel atau menyumbat di pori-pori di bagian sofaku ini. Tapi untuk bagian noda-noda yang ada di sofa ini aku nggak bisa ngilangin menggunakan vakum ya teman-teman. Jadi ini aku menggunakan spons yang aku basahin dan aku berikan sedikit cairan pengharum seperti pengharum pakaian aja. Nah, aku gosok-gosoknya kayak gini aja ya teman-teman. Ini efektif juga untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kain bludru yang ada di sofa. Nah, ini pas aku lagi ngebersihin, aku digangguin sama anak-anak aku. Biasa kan kalau anak-anak itu demen banget namanya mainan air ya teman-teman. Karena kebetulan aku di sini pengerjaannya menggunakan air, jadi mereka itu kayak penasaran, pingin ikutan membersihkan. Nah, di sini aku juga agak kerepotan karena anak-anak aku usil pingin ikutan membersihkan juga, tapi yang ada malah bikin sofa aku pada basah semua ya teman-teman. Jadi buat kalian para ibu rumah tangga harus ekstra banget mengeluarkan tenaga dalam bersih-bersih rumah, karena selain kita mengeluarkan tenaga untuk membersihkan rumah, kita juga ekstra untuk menghadapi keisengan anak-anak kita ya, seperti ini. Pas lagi aku ngebersihin ada aja keisengannya jilbab aku ditarik-tarik. Nah, balik lagi ke video. Jadi untuk kalian yang di rumahnya menggunakan sofa berbahan bludru, ini perawatannya gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi kita kalau ada sedikit aja menumpahkan makanan di atas sofa ini, dan jika udah terlihat kumel atau kusam, itu sebaiknya segera dibersihkan ya teman-teman, supaya warna dari bahan sofanya itu nggak pudar karena terkena bercak-bercak noda akibat sisa makanan yang jatuh atau menempel di sofa kita. Jadi aku ini kan menggunakan sofanya berwarna coklat ya teman-teman, supaya enggak kelihatan banget kalau ada noda-noda yang menempel di sofa. Tapi kalau semakin dibiarin noda-noda itu yang menumpuk di atas sofa, bikin sofa kita semakin tambah kusam atau kumul ya teman-teman. Sebaiknya kita harus rajin-rajin membersihkan sofa kita seperti ini, minimal itu 3 atau 4 hari sekali.
supaya warna sofa kita itu tetap terlihat lebih cerah dan tetap seperti baru. Jadi jangan dibiarin ya teman-teman, walaupun sofa kita warnanya itu gelap seperti yang sofa aku gunain ini, jangan dianggap sepele teman-teman. Mentang-mentang sofanya gelap terus ada bercak noda-noda kita biarin aja, itu sebenarnya salah, karena membuat sofa kita itu semakin tambah kumal dan warna estetik dari sofa tadi nggak kelihatan lagi. Semakin lama semakin pudar ya teman-teman. Nah ini lanjut, setelah aku membersihkan sofa, ini aku mau bersihkan karpet aku yang lumayan kotor. Jadi ini aku biasanya kan menggunakan vakum ya teman-teman, dan itu hanya menyedot rambut dan sisa-sisa makanan ataupun rencekan makanan yang jatuh di atas karpet. Cuman di karpet aku ini kan biasanya tempat makan anak-anakku juga, kayak makan nasi, jadi banyak banget nasi-nasi yang keinjek terus lengket nempel di bagian karpet tersebut, sehingga noda-noda bekas nasi yang keras-keras itu nggak bisa dihilangkan pakai vakum ya teman-teman, dan harus dihilangkan menggunakan kayak gini, disikat-sikat seperti ini supaya warna karpet yang kita gunain ini terlihat lebih cerah dan enggak kusam. Nah ini aku sikat-sikatnya menggunakan spons cuci piring ya teman-teman. Ini lumayan efektif untuk menghilangkan sisa-sisa nasi yang nempel di atas karpet. Ini aku nggak lupa tambahin sedikit air, jadi supaya nasi yang keras yang nempel di atas karpet itu agak lunak ataupun luntur, jadi mudah untuk dicoel-coel ya teman-teman atau disikat-sikat. Nah untuk perawatan karpet yang seperti ini gampang-gampang susah juga ya teman-teman. Selain dibersihkan hanya menggunakan vakum, kita juga dapat membersihkan karpetnya dengan cara disikat-sikat seperti ini supaya karpetnya itu enggak kumal dan tetap terlihat lebih cerah. Ini untuk penggunaan airnya nggak boleh terlalu banyak ya teman-teman, supaya karpet kita ini nggak bau apek. Ini aku gunain airnya sedikit aja, dan nggak lupa aku tambahin cairan pembersih. Nah di sini aku gunain karbol supaya karpetnya itu wangi dan bebas dari bakteri. Nah ini seperti yang teman-teman lihat pas aku lagi bersih-bersihin, aku juga dirusuin anak-anak aku ya teman-teman. Jadi dia penasaran banget, pingin ikut bantuin ngerjainnya teman-teman. Jadi di sini aku bukannya ngelarang dia untuk ngebantuin aku untuk ngebersihin karpetnya, tapi karena ini ada air, jadi aku takutnya nanti airnya tumpah banyak di bagian karpet, jadi membuat karpet aku semakin bau. Nah ini lanjut, setelah membersihkan sofa dan karpetnya, ini aku lanjut untuk membersihkan debu-debu yang ada di belakang TV. Nah ini debu-debu yang ada di belakang TV lumayan banyak juga. Ini udah hampir seminggu nggak aku bersihin. Nah biasanya aku ngebersihnya seperti ini ya teman-teman. Aku gunain kanebo yang udah aku basahin dengan air. Nah ini aku nggak lupa untuk bersihin debu-debu yang ada di belakang TV. Jadi penampakan di belakang TV aku seperti ini ya teman-teman. Cuman ada kabel colokan untuk langsung nyambung ke TV. Nah ini aku membersihkan di belakang TV yang sebelahnya. Seperti ini aja cara perawatannya, supaya debu-debunya hilang ya teman-teman, supaya TV-nya ini juga terlihat lebih cerah dan gak kusam akibat debu. Teman-teman jangan lupa untuk selalu membersihkan debu-debu yang ada di TV ya teman-teman, supaya gak ada debu-debu di ruang tamu kita, karena debu-debu itu sangat mengganggu ya teman-teman. Apalagi kita punya anak kecil, itu bisa mengganggu pernapasannya, bisa menyebabkan dia sesak nafas, alergi ataupun batuk ya teman-teman. Nah ini lanjut, setelah aku ngebersihin debu-debu yang ada di TV, sofa dan karpet, ini aku lanjut untuk merapikan sofanya. Nah ini bantal-bantalnya lumayan berantakan karena tadi diberantakin anak aku. Ini aku mau susun ulang. Nah aku susunnya seperti ini aja ya teman-teman, nggak yang gimana-gimana. Dan setelah itu aku lanjut ke kamar. Aku mau ngebersihin debu-debu yang ada di atas kulkas. Ini debunya nggak terlalu banyak sih teman-teman, cuman aku nggak mau debunya menumpuk, jadi ini aku mau bersihin sekalian. Nah ini aku juga bersihin di bagian ras sepatu. Nah ini aku bersihinnya di bagian telapak bekas sepatunya teman-teman, dan
ini lumayan kotor juga karena kan sepatu itu keluar masuk, jadi ada kotoran atau pasir yang terbawa. Ini mau aku bersihin aja supaya lebih bersih dan lebih cerah aja rak sepatunya. Nah ini lanjut aku mau bersihin yang di bagian salon. Ini juga aku mau sikat-sikat, dan ini debunya nggak terlalu banyak karena aku rajin bersihin di bagian ini ya teman-teman, jadi debunya nggak terlalu banyak. Nah ini aku lanjut bersihin kaca. Jadi kebetulan di kontrakan aku kan di bagian tengah itu ada pintu ya teman-teman, jadi ada sekat, ada pintu. Nah ini aku ada kacanya, dibersihin aja sekalian. Nah lanjut aku mau ke dapur. Ini aku lagi cuci piring, dan ini aku cepetin aja teman-teman karena kalau kelamaan nanti bikin kalian jenuh. Ini makanya aku cepetin aja. Ini cucian piring aku nggak terlalu banyak juga. Ini aku mau langsung cuci dan langsung sikat-sikat di bagian wastafel. Ini aku biasanya kalau setelah nyuci piring aku rutin untuk membersihkan yang ada di meja wastafel ya teman-teman, supaya terlihat lebih cerah. Nah ini penampakan wastafel aku yang sekarang ini lagi kotor karena gosong-gosong akibat kuali. Ini aku masih sikat aja menggunakan spons dan sabun sanglet seperti ini supaya meja wastafelnya terlihat lebih bersih. Nah seperti ini ya teman-teman. Buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu rajin membersihkan wastafelnya. Nah sekian dulu ya teman-teman video bersih-bersih aku. Semoga video aku bersih-bersih rumah menginspirasi kalian. Jangan lupa untuk selalu membersihkan sofa, karpet, dan debu-debu yang ada di TV ya teman-teman, karena itu bisa membuat kesehatan kita ataupun keluarga kita itu terganggu, apalagi kita memiliki balita. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.